Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya, tapi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku tidak pernah memberikan izin yang seperti itu. Berikutnya lagi, seluruhnya semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya, dan aku juga berdoa kepada Gusti Allah Ageng semoga kebaikan doa itu tercurahkan untukmu. Kita sesama saudara saling mendoakan, dan semoga doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam pulang malam ya, karena diminta untuk mengisi sebuah channel saudara kita, yaitu channel dakwah juga, yaitu Sophia ya, yang live sekali, yang rekod 2 kali, jadi 3 kali, jadi ya cukup lumayan sampai malam. Dan alhamdulillah ketemu dengan saudara kita ya, ex atau mantan pendeta Bapak Dance Mume ya. Alhamdulillah. Beliaunya memang sosok yang mencari benar itu seperti apa ya. Dan sebetulnya kami berdua sudah ada appointment ya. Nanti habis acara ini bisa nggak Pak kita diskusi bareng berdua. Kalau kemarin kan berempat itu semuanya narasumbernya. Pak Dance dengan sangat antusias mengatakan oke, siap gitu. Tapi faktanya karena 3 season itu kita short. Setelah itu teler semua, KO, capek. Jadinya sama-sama KO ya, sama-sama kita batalkan, mungkin lain waktu kita schedule ulang ya. Aku juga baru tahu ternyata Pak Dance itu dari Manado ya. Ya kita tahu loh orang Manado ya, kulitnya putih, handsome gitu ya. Dari Manado ya. Ya semoga lah ya nanti satu waktu bisa ngobrol bareng, ngobrol santai dengan Pak Dance, dan aku bagikan kepada kalian semuanya. Tadi malam itu yang kita gagas salah satunya adalah tentang penebusan dosa ya. Di dalam kekristenan itu seperti apa. Dan itu memang salah satu yang menjanjikan ya untuk dijadikan katakanlah pemanis gitu ya dalam penginjilan ya. Namun menurutku itu bukan satu-satunya, karena ada satu lagi yang gaungnya itu juga tidak kalah kuat daripada janji penebusan dosa. Itu adalah kedatangan yang kedua ya, di mana Yesus akan datang menjemput mereka ke surga, karena sekarang Yesus masih mempersiapkan tempat di rumah Bapa. Itu juga kalau obat gitu, obat jitu gitulah ya. Jadi coba kalau kita lihat, aku amati acara-acara
KKR ya, yang tajuknya kedatangan kedua itu selalu akbar, dan narasumbernya itu biasanya yang kelas-kelas wahid ya. Gelarnya itu besar-besaran gitu. Itu mahdiknya juga nggak kalah mautnya dengan penebusan dosa itu, yang apabila kau terima Yesus, maka dosamu selesai, sudah ditebusnya semua gitu. Tapi kita harus tahu, kita tidak boleh mengganggu saudara kita, karena ya walaupun tidak ada undang-undang ya, apalagi ada undang-undang bahwa kebebasan beragama, sekalipun undang-undangnya tidak ada, agama kita juga akan melarang untuk mengganggu ya. Artinya itu hak mereka yang harus kita hormati sebagai wujud, kalau mereka bilang kan amanat agung ya, jadikanlah semua bangsa muridku gitu ya, untuk memperkenalkan Injil. Itu adalah hak-hak mereka yang kita harus hargai, harus hormati gitu. Dengan menggunakan ya, salah satunya yang tadi malam kita diskusikan itu adalah janji penebusan dosa itu. Namun juga kita harus tahu bahwa Islam juga begitu kan, sampaikanlah walau satu ayat. Nah, itu kan perintah juga. Jadi agama-agama samawi itu yang agak lain itu Yahudi. Yahudi itu mengembangkan dirinya ke dalam. Mereka tidak mau keluar. Maka mereka mengatakan Yahudi itu harus Israel dan Israel itu harus Yahudi. Maka tidak ada istilah-istilah yang seperti diusung oleh teman-teman kita itu, Yahudi rohani itu nggak ada, nggak diakui sama mereka. Nggak diakui. Maka nggak ada istilah Yahudi rohani, itu nggak ada. Itu kadang-kadang digunakan untuk memberikan sebuah jawaban, karena kadang-kadang muncul sebuah pertanyaan bahwa Yesus itu diutus hanya untuk domba-domba yang hilang di antara Israel itu kan. Lalu biasanya jawabannya itu, loh enggak begitu, kami ini juga Yahudi meskipun Yahudi rohani. Masalahnya ada enggak Yahudi rohani? Nah, Yahudi itu agak lain, karena ego mereka ya. Orang-orang Israel itu kan ya, Al-Quran juga mengatakan seperti itu ya, yang dilebihkan itu egonya tinggi loh, nggak mau disamai. Egonya tinggi, maka Israel harus Yahudi, Yahudi harus Israel, itu bagi mereka harga mati. Namun demikian, dari pengamatanku itu seyogyanya atau seharusnya sih tidak begitu, karena agama-agama samawi itu agama dakwah ya, dan itu expand, tidak ke dalam seperti agama budaya. Agama budaya itu ke dalam ya, jarang ditawarkan gitulah ya, gampangnya ya, kepada orang yang di luar keluarga mereka ya. Cuman kalau orang-orang Israel itu alasannya kan ego, bukan sebuah argumentasi Alkitabiah. Ini jangan didakwakan, enggak begitu. Itu ego, starting pointnya beda, tapi sama-sama didakwakan ke dalam. Padahal seharusnya agama samawi itu semua itu didakwakan dan itu keluar ya. Ketika keluar, dia ada sebuah titik temu. Katakanlah kita, karena Yahudi enggak dan di sini jarang, maka Islam dan Kristen. Ini Islam, ini Kristen. Jargonnya sama, sampaikanlah walau satu ayat. Ini bahasa metaforal lah ya. Jangan kamu kira terus dihitung satu ayat terus kamu sampaikan, ya nggak begitu. Artinya apa yang kamu sampaikan tentang Islam itu, apa yang kamu tahu tentang Islam, yaitu sampaikan. Jadi nggak harus kamu itu hafal 6.236 ayat Al-Quran. Nah, ya, apa yang kamu tahu ya itu kamu sampaikan. Makanya istilahnya dengan bahasa sastra yang metafora, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi sampaikan ya. Begitu juga Kristen itu adalah jadikanlah semua bangsa muridku, itu pewartaan Injil.
Semua bangsa muridku. Starting pointnya kan dari sini. Nih, ya. Islamnya ke sana, Kristennya ke sana. Ketemu di sini. Nah, di sini ini harus dikelola dengan baik. Di sini boleh jadi perangkat-perangkat hukum yang dibikin oleh negara, pemerintah itu fungsinya untuk mengharmonisasi ini. Dan masing-masing punya hak. Makanya kita nggak boleh ganggu. Ketika saudara kita, siapa ini? Kok seperti artis? Ya, seperti artis ya. Gak kenal aku. Assalamualaikum. Sugeng siang sinten menika? Nggih. Inje. Inje Heri. Nggih. Nggih bener. Oh. Nggih. Lihat ini apa Mas Bandi nge-share apa video dokter Oh nggih. siapa yang tadi Dokter Suryadi, Pak. terus iya saya kan pernah lihat Mas Bandi di YouTube sudah sekian tahun yang lalu gitu ya. Terus tadi kalau saya lihat di grup itu ada namanya Mas Bandi Gus Betik. Nggih. Iya jadi ya saya Hari profesi umur 51 tahun Nggih. 52 lah sekarang ini ya. Tapi Saya masih tinggal di Jakarta. tapi masih ganteng kok. Ya, Mas Bandi usia berapa Mas? Saya eh Mas tua sepaku ya Mas. 6 tahun di atas jenengan. Ah iya berarti bener tebakanku bener aku beda-beda mesti harus di atasku Mas Bandi ya. Mas Nggih. Bandi ini kan insinyur wong pinter. Saya pernah lihat itu apa YouTube-nya Mas Bandi zaman dulu itu sopo debat sama Yanto Matalu yang kurus itu pendeta Oh, kurus. nggih, pripun bagaimana? Mas Bandi, saya profesi konsultan pajak. Kalau Mas Bandi ini kan anu ya, baru ya berarti ya. Nggih. Nggih. Tinggalnya di Malang, Mas. Di Batunya, Pak. Di Batu saya. Di Batu. Nggih. Oh, Batu. Batu itu kan Malang bukan? Kan halo? Halo ya. Sekarang kan ada anu, Pak. Sebentar, Pak, saya tes dulu. Halo? Halo? Halo ya. Sebentar, Pak. Suaranya Mas Bandi ya. Ya, mau saya apa jenenge suarane band banter ki apa jenenge? Anu speaker. Nah, speaker. Iya, Pak, bagaimana, Pak? Batu itu sudah. Bagian bawah kiri Mas itu ada gambar corong itu speaker itu. Nggih, sampun. Batu itu dulu Malang, Mas. Cuman sekarang kan kerja politik mereka kan jadinya terpisah-pisah. Pemekaran. Oh, pemekaran ya. Nggih, pripun Mas, pripun? Mungkin bisa dilanjut. Iya, lah terus apa namanya berarti aslinya memang dari Malang gitu. Mas Bandi dari Batu itu ya aslinya ya. Waduh, saya Indonesia Raya ya, Mas. Takone aslinya. Keliling-keliling. Iya. Nggak punya aslinya, pokoknya keliling-keliling ya Mas ya. Iya. Saya lahir besar di Tanah Batak, Mas. Oh, lahirnya di Tanah Batak ya. Iya. Tapi daerahnya Jawa tuh Mas. Kultur saya Batak, cuman genetika saya Jawa. Jadi ya pejabat lah. Tahu pejabat, Mas? Oh iya. Iya, nggak tahu. Jawa Batak maksudnya ya. Pejabat perpaduan Jawa Batak. Iya, Jawa Batak, iya betul. Oh iya. Secara genetisnya Jawa ya, Iya. tapi anunya tradisinya Batak, iya. Allah dulu insinyur itu bidang apa, Mas Bandi ya? Saya teknik industri, Mas. Waduh, itu barang sing luar biasa ya. Enggak Itu juga. barang angel. Iya. Nah sekarang gawe konten-konten ini
ya, konten YouTube ya. Ini memang musimnya memang harus ke situ, Mas. Zamannya kan sudah ganti. Iya. Iya, karena tuntutan apa ya, perpaduan antara sains dan humanisme itu kan saling terkait. Dulu saya aktif di Facebook, cuman karena orang kan menganggap YouTube itu hiburan video, jadi kita mau nggak mau juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Kalau di Facebook itu kan jarang, akhirnya orang berpindah ke YouTube, jadi kita ikut bermain di YouTube. Kira-kira gitu, Mas. Oh iya iya iya. Loh berarti nih Mas Bandi sekitar sana yo sering ketemu juga wong kayak Muri Wali itu juga tinggalnya di sono, terus siapa Pak Bambang Nursena juga tinggalnya di Malang ya kalau nggak salah ya. Kalau sama Mas Muri Wali itu dia di Malang, dia kan dosen itu, dan sekarang nggak tahu sekarang apa sudah dokter ya. Waktu dengan saya itu belum dokter sepertinya. Kalau Mas Bambang itu juga di Malang, cuman aku dengar dia sudah, ya dia kan orang top ya, mungkin sudah hengkang ke Jakarta. Kan aslinya Blitar tapi dia itu. Oh, iya iya iya. Saya juga kalau Pak Bambang saya pernah ketemu beberapa kali, ketemu langsung ya, kita makan bareng. Cuman kalau siapa Muri Wali saya belum pernah ketemu. Apa jenengan anunya? Apa dari Kristen Ortodoks Syria? Oh bukan, bukan. Saya ini susah ngomongnya bahwa agamanya apa. Jadi apa kalau dibilang Kristen ya Kristen, tapi nih dibilang tidak ya tidak, karena saya tidak meyakini Kristen sebagai agama. Jadi beda pemahamannya, saya beda sama Pak Bambang juga beda. Kalau Pak Bambang kan syariat banget gitu, maksudnya dia mirip sama Romo Daniel gitu ya. Saya sih pernah berguru juga sama beliau ini, Pak Romo Daniel Biantoro itu. Terus Pak Bambang juga saya banyak dulu diskusi lah ya. Cuman aliran saya beda lagi, Mas. Jenengan yang mana? Mungkin bisa dijelaskan. Alirannya Hypergrace. Aliran Hypergrace itu alirannya yang diangkat kembali oleh Martin Luther tapi terus ditinggalkan oleh para Lutheran. Jadi beda sekali sama paham-paham yang ada, tapi lebih dekat ke Reform. Reformnya Mas Yanto kan Reform juga itu. Nah, kalau Muri Wali Yanto itu Reform keblinger menurut saya. So pinter lah menurut saya, dia itu kebanyakan mulut aja. Maksudnya isinya nggak ada menurut saya Muri Wali itu. Karena waktu dia debat sama siapa itu dulu, Ustadz Mas'ud ya, Mas'ud. Oke. Itu juga disodorin satu ayat aja ngamuk-ngamuk, itu Muri Wali lah wong berdebat kok ngamuk-ngamuk. Sampai koyo ngono, itu disodorin satu ayat yang minum racun aja kelabakan, dia nggak bisa jawab. Itu kok jadi doktor, saya juga bingung itu Muri Wali. Waktu dia debat sama Paul Zhang, itu masalah malaikat terbatas tidak terbatas aja. Itu kan sama si Paul Zhang yo salah, Muri Wali ini yo salah. Terus saya, karena saya itu juga rodok gemes wek Paul Zhang yang bikin keruh Indonesia. Saya telepon Muri Wali, saya bilang, "Ma, ayo kita bedah lagi masalah terbatas dan tidak terbatasnya malaikat itu." Maksud saya kita bertukar pikiran soal itu. Oh enggak Pak, saya tetap meyakini bahwa malaikat itu malaikat itu terbatas ruang waktu. Nah gitu. Nah mau takjak mikir, takjak bedah secara filosofis. Oh tapi dia merasa sudah tahu. Ya sudahlah, karbu dewi, saya bilang. Padahal dia juga kelepotan waktu dicecer sama Paul Zhang itu. Paul Zhang itu kan keblinger, orang itu menurut saya bidat itu, orang ngawur, ngerusuin Indonesia itu, bikin menyerang Islam dengan membabi buta. Maksudnya tidak membangun satu konstruksi dialog yang bagus untuk satu komunikasi antar umat beragama, tapi malah rusak. Itu bahaya sekali itu. Justru saya Mas. Saya sih nggak begitu mengikuti. Pernah dulu digagas teman-teman
mau diketemukan saya. Cuman nggak tahu, dia kan sering keluar negeri waktu itu, terus gagal kan. Cuman Iya. saya tidak tahu persis, cuman sekilas saja. Kalau si Paul itu justru aku berhati-hati, ada yang mendrive dia. Justru dia sebetulnya tidak murni bermain di teologi, tapi di politik dengan dia, kalau nggak salah dia sering menyebut Papua, nggak salah tuh gimana gitu. Ya, betul. Nah itu yang Saya feeling-feeling juga begitu. Saya feeling-feeling begitu. Ini kayaknya seperti digerakkan oleh satu entah apa untuk memecah belah lah, untuk memecah belah Indonesia. Ya. artinya kan kalau aku nih Mas ya, setiap aku begini Mas, agama itu hadir itu bukan untuk dicela, apapun agamanya. Iya, betul. Agama itu datang untuk dihormati. Jadi kalau kita mau diskusi, ayo kita tempatkan dalam meja yang sama, di atas meja akademis, dan kita mendiskusinya dengan hormat, kan begitu. Betul, betul. Sementara Betul, saya setuju. Sementara Indonesia ini kan meskipun mayoritas Islam, fakta sejarahnya memang begitu, tetapi kan kita harus juga menghormati saudara-saudara kita yang lain. Jadi ya sudah, masalah negara ayo kita urus bareng-bareng, tanggung jawab kita bareng-bareng, jangan sampai terjadi perpecahan. Kalau masalah agama ya sendiri-sendiri, kalau mau diskusi yang baik, kan begitu seharusnya. Betul, tepat sekali Mas Bandi. Cuman terus yang seperti ini yang saya sebut intelektual, Mas. Intelektual nggak dioma Mas aku. Nah ya, urip ini perlu apa sih Mas? Kita itu cuman pagi tangi ngopi ngerokok, terus awan ya aktivitas opo, nanti sore ngantuk-ngantuk mangan jagung bakar, ngopi lagi, nonton TV turu. Ya tiap hari kita mau perlu apa sih Mas dalam hidup ini sih sebetulnya sih? Iya. Gitu tahu tua ya kan. Nah, manusia ini kan banyak yang disorientasi menurut saya. Jadi mencari sesuatu yang melebihi, yang kadang-kadang membangun ekspektasi yang yang aneh-aneh lah menurut saya, yang sudah terlalu termakan sama perubahan zaman ya. Jadi moncak nguber kekayaan ditumpuk sampai itu, nguber kekuasaan, nguber kesenangan yang enggak karu-karuan, padahal ya yang dibutuhkan dalam hidup ini sasuge wong sedina mangan ping 3 paling banter ping 4. Lah bar mangan iku dipangan yo dibuak meneh, besok mangan meneh golek meneh. Lah kita hidup kan cuma sehari-hari, wong nanti malam tidur besok enggak bangun juga enggak tahu kok. Istilahnya kan seperti itu, harus berpikir boleh apa meneh ning urip iki. Apalagi yang mau dibangkan, cuman kadang-kadang memang orang ini kan membedakan karena sudah punya paradigma yang berbeda, dibangun konstruksinya oleh budaya yang mungkin dia tidak filter. Jadi akhirnya orang itu punya gagasan, ide, cita-cita yang menurut saya banyak yang kelewatan dari jalurnya, sehingga tidak bisa menikmati setiap langkah dari waktu ke waktunya, dari hari ke harinya tidak bisa dinikmati, sehingga cuma kerjaannya mengejar impian terus. Jadi kayak wong main golek buat ditutuk, bolanya mencolok, terus tekan mlebu bolongannya dijikuk meneh, ditutuk meneh. Jadi kayak main bola, buat ditendang, wis pindah orang diuber lagi bolanya. Lah hidup itu kayak kayak permainan menurut saya, aneh itu menurut saya. Karena seharusnya kan orang punya tujuan yang jelas, arahnya mau kemana, lalu setiap langkahnya dinikmati. Karena kalau di film Taksi zaman dulu, Rano Karno itu zaman kita masih muda dulu, SMP apa SMA kuliah itu mungkin ada Rano Karno bilang begini, kebahagiaan itu tidak terletak pada tujuan, tapi dalam setiap perjalanannya, kata Rano Karno itu di film itu. Jadi nek diuber terus tujuannya orang seneng-seneng, uripe susah terus karena bolak-balik mikir aku urung sukses. Lah dulu ra iso mlaku, saiki wis iso mlaku, itu kan iso sukses namanya. Mas, istilahnya kan begitu ya, Mas. Ngapunten, mungkin Ada jadwal, Mas? bukan ngapunten, tadi kan jenengan telepon langsung saya angkat gitu kan. Saya belum tahu namanya, ngapunten Mas Inten. Saya Hari Susanto. Hari Susanto, Mas. Kok medok Jawa aslinya? Saya dari Jeporo, Mas.
Jawa Tengah nggih. Jawa Tengah, tapi saya tahun 89 itu dengan segala keterbatasan ya kita hijrah ke Jakarta karena disuruh kuliah sama orang tua. Jadi waktu itu ceritanya itu nasibnya kurang gimana ya. Jadi orang tua saya itu orang biasa lah, dari lahir ibu saya itu kelahiran Demak. Nggih. Bapak saya itu kelahiran Pati. Nah, terus saya itu rodok kecepetan gitu. Saya itu anak tunggal, tapi kecepetan. Jadi waktu orang itu belum baca, zaman dulu kalau SD itu kan masuk kan umur 7 tahun. Jadi tangannya harus bisa pegang kuping itu. Saya itu 5 tahun sudah masuk SD waktu zaman itu. Nah, karena saya kelas 3 SD itu umur 3 tahun itu saya sudah baca Quran. Jadi terus kecepatan lah ceritanya. Jadi pikirannya itu kayak orang tua. Jadi waktu kecil itu pikiran saya tidak seperti lazimnya orang-orang. Jadi rodok kurang senang bermain sama teman-teman lain, karena teman-teman lain main kelereng, umpet karena saya itu agak heran gitu. Itu ngapain orang? Jadi rodok aneh gitu menurut saya. Saya sendiri juga mikir, aku kok orang koyo konco-koncoku ya. Saya juga merasa kadang iki sehat apa enggak gitu pikiran saya waktu itu. Tapi karena saya kecepatan baca, segala macam saya baca. Terus waktu TK itu juga saya pikir juga tidak menikmati gitu ya, karena ya kecepatan itu tadi Mas. Jadi ada kesalahan ini disebut rezeki atau masalah, saya nggak tahu juga. Pendidikan terakhir apa Mas? Kecepatan, jadi saya masalah itu tidak bisa menikmati. Saya cuma S1, soalnya nggak duit Mas. Iya, cuma S1 tapi nggak punya duit. Kalau punya duit ya mungkin sampai S5 mungkin. S1-nya apa Mas? Kalau nggak punya duit, kenapa? S1-nya apa? Saya ekonomi. Sekarang usahanya apa? Kenapa? Usahanya Gimana? apa? Sekarang usahanya? Usahanya konsulan pajak saya. Oh, konsulan pajak. Mas, aku mau tanya dulu. Usaha pajak. Aku mau tanya. Iya. Apakah kekristenan jenengan itu sama dengan Bapak Stephen Tong? Kan itu reform juga. Iya, beda. Sama Stephen Tong, sama saya pernah berguru sama Budi Asali 7 tahun. Budi Asali yang Mas dari Surabaya itu. Iya. Beda juga sama Mas saya Budi? Saya pernah berguru tapi iya, sama siapa? Sama Mas Budi Asali beda juga. Halo? Tapi saya belajar 7 tahun, beda. Jadi ini beda sendiri memang pokoknya. Kalau aliran saya itu yang mirip seperti Joseph Prin dari Singapura atau Andrew Womack dari Amerika. Jadi kira-kira kalau di Indonesia siapa Mas? Supaya saya dapat gambaran di Indonesia siapa? Jenengan itu alirannya di Indonesia? Di Indonesia itu ada yang tidak terlalu terkenal, namanya Jeffrey Rahmat kira-kira. Oh, berarti kalau sama Mas yang dari Semarang itu beda, nggih? Mas sopo Mas sing yo terkenal kuwi Mas? Sing Erastus, ya? Mas Erastus. Oh lah, bertolak belakang malah sama Erastus. Erastus malah nggak karu-karuan menurut saya. Iya. Erastus Sabdono kenal nggih? Udah enggak, itu kenal. Oh beda Mas. Di tahun 2005 saya sama Erastus Sabdono itu sama-sama di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Dia anggota tetap, saya anggota tidak tetap. Tahun 2005 pada waktu hari ulang tahun LAI pada waktu itu. Nah, jadi kenal sekali waktu saya di Tiberias dulu, ibadahnya di Tiberias juga Erastus juga pernah di Tiberias. Tapi setelah lepas dari Tiberias, Erastus bikin Rehoboth itu sudah nggak karu-karuan. Dia mengajarkan teologi penderitaan. Teologi penderitaan itu bukan teologi penderitaan, teologi Yesus plus namanya, Yesus plus. Jadi dia tidak percaya pada soteriologi salib Kristus yang sekali orang percaya selamat, dia tidak percaya itu. Pokoknya harus ditambahi dengan perbuatan baik, perbuatan ini harus sempurna, harus kudus, ya orang bakal tekan surga. Karena tidak memungkinkan untuk itu. Beda sekali kalau sama Erastus bertolak belakang justru. Ya.
Loh Mas, bukankah Tapi juga yang bukan sebentar, bukankah yang menolak soteriologi salib itu Mas Yohanes Rahmat? Yohanes Rahmat itu gnostik. Saya kenal sama Yohanes Rahmat. Iya, dia Saya dikirimi bukunya, ya. Saya kenal sama Yohanes Rahmat. Tapi dia sekarang nggak mau terima telepon saya. Tak ajak diskusi soal filosofi, dia juga mental, bukan mental ya. Mungkin dia pinter sih. Cuman dia ngeles gitu, nggak mau bedah satu topik. Beda. Yohanes Rahmat tuh menurut saya gnostik. Jadi agnostik ya. Jadi dia sudah bukan Kristen lagi menurut saya. ngapunten Mas, Ya. ngapunten, agnostik atau gnostik? Agnostik ya, kira-kira kalau saya singkat ya gnostik gitu. Agnostik ya, jadi dia skeptis ya, dia tidak, ya Tuhan ada ya boleh, nggak ada ya nggak apa-apa gitu, kira-kira begitu, karena dia Tuhannya sains. Dan dia terang-terangan kan, kalau Mas Erastus kan sepertinya mungkin strategi dakwah atau gimana ya, dalam tanda kutip loh ya, malu-malu kucing. Tapi kalau Mas Yohanes Rahmat kan terang-terangan dan dia bikin buku, dia menolak penebusan dosa lewat soteriologi salib itu kan. Ya, betul, iya. Jadi Yohanes Rahmat tuh kelompoknya sudah disebut ateis juga tidak, tapi dia skeptis terhadap Tuhan. Tuhan ada tuh, ya silakan aja, Tuhan nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Tapi Jadi dia memposisikan diri dalam posisi itu. Tapi kan sempat jadi gembala toh? Itu dulunya, sebelum nulis buku. Dulunya, jadi dulunya dia, ya saya nggak tahu dia gembala atau pokoknya pendeta dia. Dia pendeta di gereja Gereja Kristus Yesus, GKJMB, Gereja Kristen Jemaat Mangga Besar dulunya. Terus pernah di GKI juga kalau nggak salah, di Gereja Kristen Indonesia. Tapi kalau gembala saya nggak tahu, tapi pendeta iya. Dia nulis buku, waktu dia nulis buku itu saya email dia, saya aja diskusi soal itu. Tapi dia tidak respon, dia jawab email saya, tapi tidak dalam ranah diskusi. Berapa waktu kemudian, selang kira-kira setahun, saya dapat nomor teleponnya dari om saya, lalu saya hubungi dia, ya kita ngobrol-ngobrol umum. Begitu dia ngirim buku saya, 2 buku, yang bukunya tulisan dia, saya ajak bedah buku, wah dia menghindar terus. Alasannya? Terus nggak mau Alasannya lagi. Mas? Iya. Alasannya menghindar? Ya kan gini, dia nulis buku kontennya kan sains, tapi isinya itu kan syarat dengan filosofi. Nah filosofi itu kan luas kalau mau dibedah. Nah dia nggak mau istilahnya mendikotomi pemikiran. Jadi kalau pemikirannya dia begini, dia paksakan orang dalam narasi bukunya itu ya harus seperti ini gitu. Nah saya mau menunjukkan perspektif yang lain, bahwa ada ruang dan celah yang lebar di antara dalam pemahamannya tersebut. Nah waktu saya uraikan itu, dia nggak mau masuk ke dalam diskusi itu, karena kalau dia mau masuk, dia juga seperti menyangkal bukunya sendiri. Yang jenengan maksud itu buku beragama di tengah sains modern itu nggih? Yang tebal itu? Iya betul. Ada satu lagi, saya lupa judulnya, saya punya bukunya itu, malah masih ada 4, saya dikirimin ke 6 atau berapa waktu itu. Bukunya ada 2, tapi saya dikirimin 6 waktu itu. Ya itu beda lagi loh itu, yang Rahmat itu mah beda lagi. Kalau saya ini bukan aliran yang ya seperti umumnya gitu toh. Cuman kalau kita bicara soal dakwah, ya bukan dalam konteks yang umum dakwah seperti pendeta gitu kan, suka di Facebook di apa ya. Cuman kalau kita ngobrol-ngobrol cerita sama temen itu kan, kita bisa sampaikan versi pemahaman kita. Makanya saya tadi tertarik waktu video itu tadi, video Pak Dokter itu yang Mas Bandi kirimkan itu argumentasinya bisa saya jawab semua itu. Oh bagus kan? Sangat sederhana. Iya. Mas, berarti kita di grup WA di mana ketemunya? Di grup WA apa? Saya juga lupa ini, karena saya ditarik grup itu macam-macam. Nah, saya lihat dulu grupnya WA apa ya. Atau nanti di WA akan kesini enggak masalah Mas? Nanti pencerahan of Holy Book. Nanti aja dikirim ke sini Mas, grupnya grup apa gitu. Iya, tapi saya nggak mau bahas di di forum, karena males. Kalau di grup itu kan ketika dikerubungi semut. Jadi di grup apapun, nggak di grup lintas agama, nggak di grup Kristen. Begitu kita nulis apa, itu dikerubungi segala macam. Seolah kita disetir untuk harus jawab satu persatu nih, ngeladeni gitu kan, buang waktu begitu banyak Mas Bandi, susah.
Betul, Saya betul, udah betul. malas lah ngelatih begitu, karena itu 10 orang nyerbu gitu aja kita sudah bingung jawab yang mana ini. Susah. Nggih. Mendingan bikin konten kalau begitu, mendingan jelasin kan gitu Saya ju- istilahnya. saya justru tertarik kalau panjenengan undang saya ke Jakarta, kita bisa ngopi bareng. Oh iya boleh, nanti kalau pas Mas Bandi kan ini posisinya aktivitasnya apa ya Mas Bandi? Profesi apa ya sebetulnya selain U baru itu tadi? Ya tukang ngojek ta Mas, ngojek anak atau ngojek bojo. Mantep itu luar biasa. Itu salah satu bentuk pengabdian kepada keluarga yang dahsyat itu Mas Bandi. Nggih. Mas ngapunten. Jenengan kalau sama Pak Nugroho kenal? Ketua Badan Musyawarah Gereja itu. Dari Pendian Semarang. Pak Enggak kenal. Enggak kenal ya, tapi dia dari Kristen Tauhid. Kalau Kristen Tauhid itu yang saya tahu dari zaman dulu itu Beni Irawan. Surabaya. Terus yang pernah masuk penjara yang ngomong yang ngawur itu siapa itu ya? Donald. Saya lupa. Donald Ya. Donald ya, itu ngawur, itu orang rada stres itu. Karena hujat-hujat Muslim ya, hujat-hujat Quran ya kalau nggak salah itu. Itu nggak benar itu. Itu apa namanya, ya caranya salah lah gitu, nggak begitu dia ini diskusi ini itu Unitarian ya, ini Kristen Tauhid itu. Saya Trinitas. Oh, Trinitasnya yang mana Mas? Kan banyak juga Trinitas itu. Iya, Trinitas. Pokoknya saya percaya bahwa Allah itu adalah 3 pribadi dan 1 hakikat dalam pengertian begini. Satu mendiami yang lain. Jadi bukan satu toktil, tapi satu mendiami yang lain. Jadi kalau Bapa itu adalah sang kehendak. Jadi kalau Mas Bandi dan saya ini punya kehendak, punya keinginan, itu sumbernya itu, inisiasi sumbernya itu dari sang Bapa. Kalau Mas Bandi dan saya punya pikiran, bisa berpikir, ini itu bisa menganalisa, mensintesa, mengasosiasi dan sebagainya. Halo? Nggih, saya dengar. Putus, Mas. Suaranya putus ya? Enggak, jelas suara jenengan. Ya, kalau kita punya pikiran, Mas Bandi dan saya ini punya pikiran, itu identik inisiasi dan sumbernya adalah Yesus. Itu adalah sang pikiran. Nah, kalau Mas Bandi dan saya ini punya kehidupan, kelangsungan di dalam fisik maupun jiwa kita, itu inisiasi adalah Roh Kudus. Tapi Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Satu di dalam yang lain. Di dalam Bapa ada Yesus dan Roh Kudus, di dalam Yesus ada Bapa dan Roh Kudus, di dalam Roh Kudus ada Bapa dan Yesus. Tapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Jadi satu sama lain itu saya sebut sebagai codependent, bukan independent. Kalau independent nanti 3 Tuhan. Jadi 3 Tuhan ada 3. Tapi ini tidak. Tuhan hanya ada 1. Nah, kalau Mas Bandi sama saya ini 2 manusia. Kenapa 2 manusia? Karena Mas Bandi punya pikiran, punya perasaan, punya kehidupan. Saya juga punya seperti itu. Tapi Mas Bandi tidak terhubung sama saya. Yang dibikin Mas Bandi saya nggak tahu. Yang saya rasakan Mas Bandi nggak tahu. Jadi kita ini betul-betul terpisah. Setiap manusia itu terpisah dari orang tuanya. Independen. Jadi 2 manusia. Kalau 2 orang manusia itu laki perempuan melahirkan anak, berarti jadi 3 manusia, bukan 1 manusia. Secara sosiologi, ini bukan kajian, bukan biologi. Kalau biologi kingdom itu yang kerajaan alam makhluk itu kan cuma ada tumbuhan, manusia, binatang, bukan itu. Tapi kita bicara bukan taksonomi biologi, tapi bicara secara sosiologi, bahwa antropologi dan sosiologi bilang bahwa kita itu kalau dilahirkan dari orang tua ya kita jadi entitas yang terpisah dari orang tua kita. Itu 3 manusia. Dan Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Jenengan di lembaga Alkitab berapa tahun? Setahun saya. Jadi saya itu setahun karena dulu itu saya ditarik sama Ibu Tarmuzi namanya, seorang sesepuh di LAI ditarik untuk masuk ke pelayanan. Gara-garanya itu saya diskusi sama orang-orang yang LAI soal macam soal kitab. Terus ini kaget. Loh, ini kok belum pernah dengar. Terus akhirnya sering ketemu sama Bu Tarmuzi itu, saya juga sowan ke rumahnya di Kebayoran Baru itu. Terus akhirnya, Anda masuk di LAI saja. Tapi setelah setahun saya nggak kuat karena
ropat. Zaman itu saya nggak punya apa-apa mas. Wah numpak bis saya. Kalau ke sana sini numpak bis, nggak motor aja nggak punya zaman itu. Jadi saya akhirnya mohon izin mengundurkan diri lah ceritanya, sudah mau lanjut lagi karena juga terlalu banyak rapat gitu ya, rapat itu susah lah itu. Memang saya bukan nggak cocok di organisasi gitu. Berapa kali ditawarin organisasi saya nggak bisa. Memang saya itu koyo Mas Bandi wong ya. Keluyuran monomene enak lah. Ya kita ini sama mas modelnya. Terus ini mas, pernyataan jenengan itu kan pernyataan filosofi itu tentang Tuhan tiga tapi dianggap satu. Bukan gini, kalau filosofi tanpa dasar Alkitab, maka itu berarti eisegesis namanya kan. Itu kan ngarang sendiri kalau filosofi tanpa dasar. Saya ada dasar Alkitabnya. Coba saya kasih ayatnya mas. Saya catat ya, saya untuk belajar. Halo? Saya dikasih ayatnya. Nah, yang mana itu? Nah, contoh ya. Saya lupa ayatnya, tapi kalau kalimatnya begini. Saya harus buka buku soalnya. Oh, buat apa? Catatannya kan ayat banyak macam-macam. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu di Yohanes berapa gitu saya lupa. Tuhan Yesus ngomong begitu, Bapa di dalam aku, kan kalimatnya pertamanya gini. Bapa lebih besar dari aku. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Loh, dipikir-pikir, kok iso? Sing luwih gede iso di dalam yang lebih kecil. Kalau ada kardus atau ember yang lebih gede, apa bisa masuk ke ember yang lebih kecil? Kan nggak bisa. Kan kalau kita bicara volume, itu kan kalau kita bicara volume. Tapi jangan bicara, saya kan pernah dicecer sama seorang teman muslim, ngomong pakai ayat itu. Nah ini lihat, Yesus bilang Bapa lebih besar dari aku. Kok Bapa bisa di dalam aku, aku di dalam Bapa, bener lah Bapa di dalam cara ini piye, bilang gitu. Ini tak masuk akal, bilang gitu. Ini bukan volume, saya bilang gitu. Tapi kalau dipaksakan pakai volume, saya kasih contoh, saya bilang, nih, ambil ember, ya bilang gitu, isi air penuh. Setelah isi air penuh, ambil gelas kosong, masukin ke dalam ember itu, masukin ke dalam air di ember itu. Nanti akan ada, gelas itu akan berkata begini, air lebih besar dari aku. Air di dalam aku di dalam air. Nah itu kalau mau dipaksakan pakai volume, kira-kira begitu. Gelas itu di dalam air ember penuh itu nanti. Tapi ember kan enggak, sebentar mas. Sebentar. Di dalam aku. Sebentar. Ember itu masa bisa di dalam air mas? Gimana? Ember di dalam air, ya opo? Ember di dalam air. Bukan, ember diisi air. Ember diisi air. Ya, terus? Lalu setelah ember diisi air, kita ambil gelas nih. Gelas kan lebih kecil dari ember, mas. Ya. Gelasnya dimasukin ke dalam ember yang berisi air tadi. Itu kan sudah 3, mas. Ini kan ember sama air aja. Ngapain masukin gelas sembarang? Betul. Ember itu untuk sebagai wadahnya air saja sebetulnya. Enggak, gini mas. Halo, mas. Halo. Itu airnya. Halo. Jenengan berhadapan dengan orang sains loh. Saya ini orang. Iya. Kita ganti embernya, kita ganti laut, mas. Air gelas dimasukkan ke dalam laut. Nah, kan air laut itu di dalam gelas. Ya. Gelas di dalam air, gitu. Betul kan? Ya enggak kan air laut yang di dalam gelas kan tidak sama dengan air yang di dalam lautan. Nah, inilah karena kita bicara kuantitas, sedangkan Tuhan itu bukan kuantitas. Lah iya mas. Contoh analogi bahwa sesuatu di dalam yang lain tuh kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi kalau Tuhan kita kuantitaskan, ya kalau kita mengkuantitaskan Tuhan akan jadi persoalan baru. Jadi begini persoalannya. Sebentar mas, sebentar. Saya tidak mengkuantitaskan. Saya bilang ketika Anda masukkan gelas ke dalam air laut, itu kan harus kita tahu beda posisinya. Lokusnya beda antara air yang di lautan dengan air laut yang ada di dalam gelas. Aku nggak bicara kuantitas. Itu loh. Iya, gini. Air di dalam gelas itu air, kan faktanya di dalam gelas itu ada air laut, mas. Betul ya, mas ya? Iya, tapi itu bukan lagi. Sebentar, mas. Laut itu kan gitu. Sebentar, tapi lokusnya beda loh, mas. Lokus deliktinya beda.
Jangan Anda samakan air itu sudah di dalam gelas. Yang kita bicarakan kan air laut yang di dalam gelas dengan gelasnya itu besar mana, bukan air lautan yang di lautan lepas itu. Ayo, ya Allah. Nah, gini. Ini tadi nggak saya memberi contoh bagaimana sesuatu bisa di dalam yang lain. Bahkan yang lebih besar itu, yang lebih kecil bisa menampung yang lebih besar. Karena kita pakai volume. Sedangkan ini kan perumpamaan saja. Sedangkan Gini Mas, halo. itu kan bukan volume. Halo Mas, perumpamaan sampean iku nggak masuk. Tolong aku diberi perumpamaan yang logikku bisa masuk loh. Jadi kalau logikku masuk, aku ikut. Logik sampean itu enggak. Makanya aku bilang, yang sampean sampaikan itu adalah filosofi. Saya makanya tanya jenengan itu di LAI berapa lama? 1 tahun. Karena kalau jenengan berhadapan dengan saya, jenengan mau tidak mau aku seret ke teks. Itu makanya. Teks yang mana? Ya. Makanya kenapa Muri Wali itu nggak berdaya? Karena aku seret ke teks. Aku tanya teksnya, jenengan kan sudah 1 tahun, sudah cukup lumayan di LAI. Beri aku 1 teks yang itu kita bisa pahami bahwa Tritunggal itu Allah, Bapa, Roh Kudus berbeda, 3 itu yang berbeda tapi tetap 1. Itu di mana? Karena aku cari nggak ketemu. 28 ayat 19. Ya apa? Matius 28 ayat 19. Coba baca Matius 28. Coba Mas, aku juga perlu belajar ke jenengan nih. Saya nggak bisa baca ini, saya ngomong handphonenya ya. Sebentar, saya baca Alkitab saya ya. Pokoknya intinya baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus gitu. Oh, itu kan bukan menyatakan tentang konsep teos, Mas. Matius 28 itu tidak menyatakan tentang konsep teos. Gambarannya dulu. 1 Yohanes, saya lupa 1 Yohanes. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, 1 Yohanes 5 atau berapa? Itu juga bermasalah ayatnya, itu ayat tambahan Mas. Itu berbicara tentang roh, darah, dan air. Ayo. Itu bukan bermasalah. Jadi itu masalah beda kodeks. Beda kodeks makanya bukan ditambahkan. Itu kan itu di dalam kurung Mas. Itu dikurung Mas. Maka itu teks itu sebenarnya ada. Saya sudah konsultasikan ini ke Pak Bambang Nursena yang paham soal itu. Alah Bambang. Memberikan kurung gitu. Mas, Bambang itu ya. Saya sudah utus 3 mahasiswa ke rumahnya Bambang. Saya ingin ngobrol baik-baik, kita diskusi baik-baik. Tapi dia selalu tidak mau. Karena menurut pengamatan saya, dia itu lebih nyaman dengan teman-teman Islam yang ngapunten liberal. Dia nggak mau ketemu saya. Saya sudah 2 atau 3 kali lebih. Itu kan bojone jenenge Sasa toh. Yang nemuin itu istrinya. Sasa. Yang nemuin itu istrinya. Padahal saya mau ngobrol baik-baik ya. Kan seperti kita ini ngobrol baik-baik kan enak. Dia nggak mau. Pengamatan saya, dia maunya dengan Islam-Islam yang liberal baru mau ngobrol. Kalau dengan aku nggak mau gitu loh. Makanya itu di Facebook, itu di YouTube itu kan anak-anak kemarin sore yang nggak tahu. Dikirain aku ini baru kemarin sore disuruh ketemu Bambang, ketemu ini. Lo cangkemmu durung ngomong aku wis merono kok. Mereka belum ngomong aku sudah ke sana gitu. Jadi sebetulnya dia itu perlu aku belajar ke dia, cuman dia nggak mau. Ya sudah, dia nggak mau. Dia maunya dengan yang plural. Dengan yang plural. Sebentar Mas. Jangan kutip Matius 28:19 Mas ya. Itu juga bermasalah karena ayat itu seharusnya ditutup. Sebentar. Matius apa Markus Mas? Jenengan. Matius bukan Matius. Sebentar. Pernyataan ilahi dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti ada 3 oknum di situ. Ada 3 oknum. Terus Mas. Berikutnya adalah Mas. Sampean kan pernah di LAI. Matius 28 itu perdebatannya tinggi Mas. Dia harusnya berhenti di ayat ke-15. Adapun perikop baru, perintah untuk memberitakan Injil. Aku nggak ngomong ini palsu Mas, nggak enak nang jenengan ya. Saya nggak ngomong ini palsu, saya nggak enak. Tapi ini perdebatannya cukup tinggi bahwa itu ayat yang ditambahkan. Itu pertama. Mas, aku tak ngomong sih. Itu yang pertama ya. Yang kedua,
Itu tidak mengatakan konsep teos. Jadi karena mereka semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu bukan konsep teos. Sing tak takokno konsep teos. Contoh konsep teos begini. Ketika Yesus ditanya, hukum apa yang pertama? Yesus jawab, Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Itu konsep teos. Sing jenengan sampai niki duduk konsep teos. Aku tidak, sebentar Mas, aku tidak dalam posisi menyanggah sampean mentah-mentah, enggak ya, ojo salah paham. Aku ini mau belajar ke jenengan. Kok jenengan bisa mengatakan Bapa itu berdiri sendiri toh? Yesus berdiri sendiri toh? Roh Kudus berdiri sendiri. Bapa siapa? Allah. Yesus siapa? Allah. Roh Kudus siapa? Allah. Tapi kok nggak mengakui kalau Allahnya 3 gitu loh. Oh tidak Pak, 1. Jadi gini, makanya kan saya bilang tadi bahwa pada waktu satu sama lain itu saling mendiami, maka tidak bisa dibilang 3. Maksudnya gini, kalau Mas Bandi itu sepenuhnya jiwanya itu ada di dalam jiwa saya, dan jiwa saya sepenuhnya ada di dalam jiwa Mas Bandi, artinya kita connecting secara menyeluruh, maka kita berbeda pribadi, tapi hakikatnya kita satu. Mas, itu kalau kita saling mendiami, ya. Aku nggak bantah kui loh, meskipun aku nggak nerima, aku nggak bantah kui. Ya. Itu kan filosofinya. Itulah kenapa, Mas, kenapa Muri Wali, sebentar, Muri Wali itu kan minta lagi berhadapan sama aku, tapi fight one by one, dan dia khusus berdebat dalam filosofi kan. Aku ngomong Muri Wali itu nggak ngerti filosofi Muri Wali. Iya. Ngomong filsafat aja belepetan menurut saya. Iya, ikut. Ladeni aja Mas, ladeni wae. Nek Mas Bandi diajaki ngono ladeni karena dia nggak ngerti filosofi. Wes, tapi dia nggak mau. Menurut saya kan kalau dia yang undang kan dia yang nanggung semua. Itu waktu debat itu yang nanggung Arimatia itu 15 juta lebih Mas, sewa gedung, sewa segala. Kalau dia ngundang aku seharusnya kan dia nanggung biaya loh. Kami di Arimatea itu Mas ya, 1 kali debat itu jenengan tahu sewa gedung berapa, sewa kursi berapa. Kita ngundang orang mesti kasih makan lah, masa nggak dikasih makan nggak enak. Ya, itu betul. Minimal kita harus punya saving itu 15-20 juta Mas. Kami begitu, makanya sebetulnya saya minta ada teman-teman Kristen yang menginisiasi mbok sekali-sekali gantian jadi EO-nya, jangan kami aja yang ngundang gitu. Tapi wes lah, itu urusannya Muri Wali wes lah, nggak enak ngomong wong nggak ono wong itu. Yang jelas, yang jelas saya tidak menolak, cuman tolong dia yang menjadi EO. Sampai sekarang tidak terrealisasi. Nah, saiki jenengan mengajak saya bertarung dalam pikiran-pikiran filosofi. Aku tidak terima meskipun aku tidak bantah. Arahku gampang Mas, sama saya gampang. Tunjukkan saya satu ayat yang tidak lagi masuk dalam ranah perdebatan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah. Itu selesai. Jenengan tapi tidak mampu menghadirkan itu ayat. Terus ya opo? Gitu loh. Gini Mas ya. Jadi pada waktu Yesus itu jadi manusia, ya, dia di Alkitab disebut sebagai anak tunggal Allah, ya, bukan sekedar anak Allah. Nanti kalau butuh ayat-ayatnya saya harus buka catatan dulu karena ayatnya banyak sekali yang bersangkutan dengan Tritunggal itu, ya kan. Nah, ketika dia disebut anak tunggal Allah, di Amsal juga disebut dia dari semula sudah ada. Itu waktu Yesus ngomong bahwa sebelum Abraham jadi aku sudah ada, dari semula dia sudah ada. Di Wahyu juga Yesus bilang bahwa akulah yang awal dan yang akhir, yang mengawali semua dan mengakhiri semua. Jadi sifat kekekalannya itu ada, sedangkan yang kekal tanpa awal dan tanpa akhir itu kan hanya Allah saja. Nah, kalau Bapa itu adalah Allah dan Yesus juga kekal adalah Allah juga, dan Roh Kudus juga memiliki karakter yang sama dalam kekekalannya itu, ketiganya memenuhi Sema Israel yang Adonai Elohim Adonai Ehad itu, maka jelas bahwa Allah Israel, Allah Kristen ini ya satu, bukan 3, tapi satunya yang bagaimana? Satunya yang memanifestasikan, menunjukkan dirinya dalam 3 pribadi, kira-kira begitu. Iya, tapi itu sebentar Mas. Jenengan yakin bahwa cara Anda memahami Ehad itu sama dengan cara orang Yahudi Israel sana memahami Ehad atau beda?
Menurut saya sama, karena Hehehe, Mas, bukan hanya satu tunggal, tapi juga merupakan satu kesatuan. Saya tidak mau ambil satu kesatuannya itu, tapi artinya pengertian ehad itu sendiri berbeda dengan dengan yahid ya. Kalau yahid itu kan memang satu toktil. Kalau ehad itu bisa mengandung unsur yang kesatuan juga, satu keluarga itu juga pakai kata ehad, tidak pakai kata yahid. Jadi kata ehad ini sebenarnya luas, tidak bisa diarahkan kepada satu yang totil gitu tadi. Nah, kenapa Yesus ngomong? Enggak, Mas. Halo, Mas. Jelaskan dulu sama saya bahwa ehad yang dipahami orang Yahudi itu sama yang Anda pahami sebagai Kristen itu di mana? Karena nggak ada, Mas. Orang Yahudi itu sitok ya sitok, satu ya satu, nggak disulap menjadi tiga dengan bermain filosofi. Orang Yahudi itu tahu beda antara ehad sama yahid. Kalau yahid itu satu totil, Mas. Halo? Iya. Halo? Iya. Halo? Iya, jelas. Suaranya Cetok. Ya. Jadi, tapi karena Yahudi itu tidak percaya pada perjanjian baru, tidak percaya pada Yesus sebagai Mesias itu, maka kan dia mengesampaikan informasi tambahan yang sebetulnya bisa membuka pemahaman mereka tentang ehad itu tadi. Nah, mereka masih berkutat dalam ehad yang lama. Ketika dia bicara pemahaman ehad yang lama, pemahamannya dia tetap memahami bahwa Allah ya Hashem itu, sang nama satu itu, ya Bapa itu gitu. Pemahamannya masih di situ. Wes. Persoalannya Sebentar dulu, Mas. Sebentar. Kenapa kok Yesus ngomong ketahuilah Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu satu. Kenapa kok Yesus ngomong begitu? Pertanyaannya kan begitu. Sebentar. Nah, apakah kalau orang ngomong begitu, berarti kan ada kemungkinan berarti Tuhannya tidak satu. Ada kemungkinan, makanya Yesus menegaskan Tuhanmu itu satu. Kenapa kok Yesus ngomong begitu? Nah, ini ada dasarnya begini. Enggak, sebentar, Mas. Halo. Gimana? Jangan jauh dulu, kita kembali dulu yang ketawa. Ya, gimana? Ya. Mas ya, Yahudi itu sampai tanya sama orang Yahudi, koresponden silakan. Mereka nggak kenal Tritunggal, Mas. Mereka nggak kenal Tritunggal. Nah, terus bagaimana jenengan katakan bahwa konsep teos jenengan sama dengan konsep teos Yahudi? Bukan. Tadi yang ditanyakan konsep ehad, Mas. Loh, iya kan itu berhubungan, Mas. Sebentar. Konsep teos. Kalau konsep teosnya beda memang. Sebentar, Mas. Konsep ehad. Iya, sebentar. Ya. Kenapa aku tanya ehadnya? Karena itu berhubungan dengan Tritunggal. Yahudi itu memahami ehad itu ya toktil, nggak terus dadi telu. Nggak pernah, Mas. Sampai tanya dengan orang Yahudi. Gini, Mas. Ya, gini, bukan. Gini, Yahudi memahami ehad itu toktil sementara. Nanti kalau Mesias itu datang, yang dari Allah itu, mereka akan berubah pikirannya. Enggak, Mas. Sampean niku terlalu. Gini loh, Mas. Coba sampean pede dengan konsep teos Tritunggal jenengan. Tapi jenengan harus jenengan harus secara jujur mengakui bahwa Yahudi itu tidak menerima konsep Tritunggal. Enggak ada dalam sejarah. Betul. Lah iya kok jenengan ngomong podo. Gitu loh. Ya, sebentar saya luruskan. Yahudi tidak menerima konsep Tritunggal. Iya. Saya kan tadi ditanya konsep ehad. Loh, saya Mas. Jawab konsep ehadnya, bukan konsep teos loh, Mas. Tadi kalau Mas bilang konsep teos, saya bilang jawab beda. Tapi kalau konsep ehad sama. Konsep ehad yang dipahami orang Kristen sama orang Yahudi, ehad itu pengertiannya sama sebetulnya. Nah, sebentar, Mas. Kalau sama, ini terhubung dengan teos. Sebentar, Mas. Kalau sama kan berarti Yahudi mengenal Tritunggal. Ngono loh maksudku. Bukan gini loh, Mas. Maksudnya gini bukan begitu. Kan yang ditanya kok arti kata makna dari ehad. Loh, sebentar. Saya Mas. Mas tak jelasno sik ya. Satu kesatuan. Tak jelasno sik. Tak jelasno sik. Kristen juga mengenal itu, Mas. Tak jelasno sik, Mas. Satu kesatuan ya. Halo. Ini ehadnya dulu nih tadi ya. Halo, kenapa? Jenengan kan tanya ehad, tanya apa gimana itu Tritunggal. Aku menanyakan ehad karena untuk mempertegas posisi Tritunggal, ngono lho. Bukan aku lari, ngono lho maksudku. Pemahaman Kristen
tentang ehad itu ndak sama dengan Yahudi. Buktinya mereka menolak Tritunggal, ngono loh maksudku. Kerangka berpikirku ngono. Begitu. Gini. Ya. Paham? Mereka menolak Tritunggal bukan karena konsep kata ehad itu tadi, bukan, beda itu, beda. Oh, enggak Mas. Sampai di perjanjian lama. Mas, Yahudi kan sampai di perjanjian lama saja. Perjanjian baru kan mereka nggak kenal karena mereka tolak Yesus, ya kan. Ketika sampai di perjanjian lama. Sebentar. Mereka tolak Roh Kudus enggak? Sebentar. Pengertian yang kedua, pengertian yang pertama. Sebentar, Roh Kudus mereka terima enggak? Sebentar, Roh Kudus mereka terima enggak? Roh Kudus mereka terima. Sebagai Allah? Sebagai bagian dari Allah, loh, kuasanya Allah. Kau no Mas. Sampai kacau. Yes. Roh Kudus itu bukan Allahnya Yahudi, Mas. Siapa yang tanya lah orang Israel. Apakah mereka menerima Roh Kudus itu sebagai Yahweh? Enggak ada. Mereka memahami Roh Kudus itu sebagai daya kuasanya Allah yang ehad itu tadi. Enggak, aku takut sebagai tegas, Mas. Tegas. Yahweh bukan. Sebagai Yahweh bukan. Halo, Roh Kudus itu yang dianggap yang mereka sebut Yahweh itu Roh Kudus bukan? Loh, bukan. Bukan, ya wes. Bukan. Yahweh itu bukan Roh Kudus. Lah iya. Dalam Yahweh itu ada Roh Kudusnya. Iya, ketika mereka mendapat pengurapan Roh Kudus itu adalah seperti tenaga aktifnya Yahweh gitu. Iya, tapi bukan Yahweh toh. Karena mereka itu ehad yang tauhid kalau orang Yahudi. Lah iya, bukan ehad yang Tritunggal. Sampai di perjanjian lama. Setelah Mas, sampean harus tegas dulu. Apakah dalam benak kesadaran orang Yahudi Roh Kudus itu Yahweh atau belum? Atau bukan? Jawaban sih. Halo? Roh Kudus itu halo? Ya, terus Mas. Tadi agak hilang suaranya. Ya, terus. Ini loh Mas. Roh Kudus itu apakah diterima sebagai Yahweh oleh orang Yahudi? Bukan. Lah ya wis jelas kok lho Mas. Berarti ngene Mas. Karena jenengan kan berlari ke Yesus, mereka tidak mau nerima Yesus, maka tidak Tritunggal, kan ngono klausulnya. Maka aku tanya sekarang, apakah Roh Kudus mereka terima? Juga enggak diterima kok. Jadi alasan jenengan untuk membawa penolakan Yahudi terhadap Yesus itu sebagai dasar mereka tidak mau Tritunggal, itu mentah Mas, logikanya begitu. Karena apa? Ternyata yang ditolak bukan hanya Yesus, Roh Kudus pun bukan Yahweh. Mereka itu Mas ya, ehad itu dalam kesakralan tunggal. Ngono. Ini loh Mas, jadi karena saya sudah bilang tadi bahwa mereka tuh selesai di perjanjian lama, mereka tidak mau melanjutkan menerima konsep Mesianik Yesus dalam perjanjian baru. Kalau mereka menerima konsep Mesianik Yesus dalam perjanjian baru, maka mereka akan bertemu dengan pribadi berikutnya, yaitu anak Allah dan roh Allah, yaitu Roh Kudus itu, yang sesungguhnya adalah pribadi yang berbeda dari pribadi Yahweh yang pertama itu tadi. Nah, Mas, sebentar. Halo. Sebentar. Aku simpulkan, kalau salah jenengan bilang salah ya. Ya, ini bukan salah bener lah. Enggak. Aku perlu belajar ke jenengan. Aku simpulkan ucapan jenengan. Ini kan tukar pikiran, bukan belajar. Oke. Tukar pikiran. Oke, gini. Saya ya nggak bisa ngajar dong, saya bukan guru loh. Oke, gini. Jenengan kan bilang begini. Tolong kalau aku salah diluruskan. Jenengan kan bilang Yahudi itu masalahnya berhenti di perjanjian lama. Karena mereka tidak menerima kemesiasan Yesus, maka mereka menolak Tritunggal, kan begitu kan? Ya, betul. Nah, ya. Oke. Betul begitu Mas, tolong aku dijawab. Betul begitu? Betul. Apakah kalau menerima kemesiasan Yesus itu otomatis menerima Tritunggal? Pertanyaan saya. Pasti. Oke. Mesias itu Allah sendiri. Oke, sebentar. Oke. Konsep perjanjian lama. Mesias itu Allah sendiri. Oke, sekarang saya ajukan ke jenengan. Apakah Kristen Tauhid itu menolak kemesiasan Yesus? Nah, kalau Kristen Tauhid ini kita harus lihat dulu, kan ada dua versi nih yang utama nih. Kristen Tauhid ini ada yang versi model Beni Irawan, ya kan? Itu Allahnya ya Yahweh itu. Terus nanti Yesus itu bukan Allah gitu ya, itu
tauhid juga, tapi ada lagi tauhid yang versi Oneness Pentakostal itu. Bapa, Anak, Roh Kudus, ya Yesus itu gitu. Nah, jadi saya pikir dalam Kristen tauhid, apakah mereka menolak, pertanyaannya apakah mereka menolak kemesiasan Yesus? Bentar. Mas. Kalau yang Mas, halo Mas. Tidak. Halo. Tidak. Halo. Menolak kemesiasan Yesus, itu spesies. Ya. Terus Kristen tauhid yang satu enggak menolak kemesiasan Yesus, Kristen tauhid. Mas. Tidak menolak, Mas. Jenengan bilang Kristen tauhid tidak menolak kemesiatan Yesus. Oke? Tidak. Ya. Ya. Tapi mereka menolak Tritunggal. Itu loh masalahnya. Jadi Mas, mereka paham terhadap Alkitab. Mereka salah paham, tidak bisa memahami Alkitab dalam konteks yang sebenarnya. Maksudnya begini, ketika Yesus berkata, ketahuilah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu satu. Nah, ini pernyataan ini penting dijadikan pijakan. Karena apa? Kenapa kok Yesus sampai ngulangi kalimat Tuhan di perjanjian lama, ketahuilah Tuhan Allahmu, Israel, ketahuilah Tuhan bahwa Tuhan Allahmu itu satu. Kenapa kok ditekankan satunya? Nah, ini yang jadi persoalan ini di sini sebetulnya. Kalau tidak ada potensi Allah itu lebih dari satu, kenapa Tuhan harus menekankan satunya? Justru saya balik, Mas. Justru karena Allah itu satulah, dia ditekankan supaya orang nggak pernah berpikir bahwa Allah itu lebih dari satu. Klausul jenengan saya balik. Dan jenengan, sebentar Mas. Aku nggak begitu saja menerima kalau jenengan terus menyalahkan Kristen tauhid nggak paham Alkitab karena dia tidak Tritunggal. Itu nggak elok dalam diskusi. Tapi kan jenengan tadi bilang dan aku sudah klarifikasi, kenapa Yahudi itu menolak Tritunggal? Karena dia menolak kemesiasan Yesus, kan begitu. Jenengan sudah bilang oke. Sekarang saya ajukan, Kristen, saya ini punya banyak teman dan itu si Donald kemarin telepon saya, dia minta sama aku untuk diskusi, monggo silakan diatur, tapi aku maunya di darat. Dia bilang masih atur waktu, oke. Saya kenal Tritunggal dengan baik, Mas. Mereka menerima kemesiasan Yesus. Toh faktanya mereka menolak Tritunggal. Jadi Kristen tauhid itu bukan menolak kemesiasan Yesus. Tak ulangi lagi. Kristen tauhid itu menerima kemesiasan Yesus, tetapi mereka juga menolak Tritunggal. Artinya alasan jenengan mengatakan bahwa Yahudi menolak Tritunggal karena menolak kemesiasan Yesus itu runtuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar. Jenengan sebentar Mas, aku belum selesai. Sebentar. Yahudi suatu saat nanti dia terima kemesiasan Yesus, maka mereka akan jadi Trinitas. Oh, suara mungkin orangnya Kristen kan dua orang diinkasi dua entitas, dua lingkungan disodorin sesuatu yang sama. Itu bisa memahami dua hal yang berbeda, Mas. Tidak bisa kok Pak, kalau orang Kristen tauhid itu menerima kemesiasan Yesus, faktanya dia tidak menerima Tritunggal. Tapi kalau Yahudi yang terima kemesiasan Yesus, Yahudi pasti terima Tritunggal. Kenapa? Karena Yahudi tahu kenapa Allah Yahweh itu dulu bilang Tuhan Allahmu itu satu. Ini ada riwayatnya dari sejak Adam. Mas, Mas. Ya? Berarti menurut jenengan teman saudara kita Kristen tauhid itu tidak mengenal Yahweh? Coba jawab tegas. Saudara kita bukan tidak mengenal Yahweh. Lah iya. Paham terhadap Yahweh. Lah iya. Salah paham terhadap Yahweh. Loh, nek salah paham itu jarene orang kenal, Mas. Sebentar. Kalau paham itu dia nggak salah. Kalau dia sudah kenal, dia nggak mungkin salah paham. Jenengan bermain kata di sini. Aku ini orangnya suka tegas. Kristen tauhid itu mengenal Yahweh tidak? Tidak. Waduh. Tidak kenal. Karena gini. Waduh, sampai nih so bapak belur nih ketemu Benny, Mas. Gini. Mas. Yahweh itu bukan pribadi. Yahweh itu hakikat. Yahweh itu hakikat. Tapi orang Kristen tauhid maupun orang Yahudi memahami Yahweh itu pribadi. Yang benar memang itu kok. Sampai ngomong hakikat ya opo. Tidak. Yahweh itu hakikat. Mana? Yahweh itu hakikat di mana pribadinya itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lah iya, Mas. Karena Yahweh itu, kalau saya harus buka buku kalau nyebut ayat-ayat ya nggak hafal soalnya. Jadi Yahweh itu manifestasi menampakkan diri dan berurusan dengan manusia dengan berbagai macam cara yang berbeda
sedangkan Bapa itu adalah Allah yang transenden. Roh Kudus itu adalah Allah yang imanen. Yesus itu yang transenden dan imanen di tengah-tengahnya, kira-kira begitu. Jadi Mas, Mas, halo. Salah paham lagi. Halo. Jadi kira-kira begitu. Halo, Mas. Ya. Aku sebetulnya bukan. Itu Yahweh, Yesus itu Yahweh. Mas. Roh Kudus itu juga Yahweh. Iya, gimana? Gini Mas ya. Aku bukan dalam rangka membela teman-teman Kristen Tauhid loh ya. Bukan. Ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan harus. Jenengan terlalu gegabah kalau mengatakan Kristen Tauhid itu tidak mengenal Yahweh. Iku loh. Jenengan salah paham. Makanya kan tadi ditegesin sama Mas Bandi. Kalau salah paham yang tegas saja, mengenal apa tidak? Ya saya bilang tidak mengenal. Kenapa? Karena begini, mereka memahami Yahweh itu. Kita lihat dua versi Kristen Tauhid Mas ya. Versinya si Beni Irawan itu sama dengan Donald itu, versinya Beni Irawan. Satunya lagi versi versi Wanes. Jadi ini sama-sama Tauhid. Versinya Donald itu. Halo, sebentar. Jenengan keliru lagi, Mas. Waneses itu bukan tauhid. Tauhid itu, Mas ya. Sebentar, saya Mas. Tauhid itu dia berbicara satu dan siapa, bukan hanya satu. Jadi jangan karena Waneses itu Waneses itu satunya sudah benar, tapi salahnya itu Yesusnya. Yang harusnya itu siapa? Yahweh, bukan siapa Yesus. Jadi jenengan nggak bisa mengatakan bahwa Waneses itu tauhid. Itu Mas. Sama-sama tauhid itu, Mas. Karena nggak iso, Mas. Dia percaya bahwa satu-satunya Allah ya Yesus itu. Nah, itu masalahnya karena kan aku sudah bilang ya. Misalnya aku misalnya mengatakan satu-satunya Allah Paulus misalkan. Apakah itu tauhid? Satu-satunya Allah Paulus. Ya. Tauhid lah. Hah? Halo. Ayo. Oh, ya tauhid lah itu kan. Satu-satunya Allah Paulus itu berarti tauhid. Berarti Paulus Allah. Nah, iya, kalau Mas Bandi bilang begitu ya iya dong. Loh, enggak, menurut jenengan bener enggak itu? Paulus itu Allah. Loh, ya tidak, Pak. Lah iya. Paulus bukan Allah. Lah iya, makanya Mas, kita tidak bisa hanya membicarakan berapanya, tapi siapanya harus tahu. Jenengan iku nek ketemu polo-polo ya, coba jenengan baca buku ya. The Only True God itu bikinan yang nyusun Eric Chang. Ini Kristen Tauhid ini ya. Jadi jenengan supaya nggak salah paham terhadap Kristen Tauhid terus mengatakan mereka tidak paham Yahweh. Jadi jangan karena mereka tidak menerima Tritunggal terus mereka Anda anggap tidak paham Yahweh, itu kurang fair. Ngono lho, Mas. Bukan. Dasar saya bilang mereka tidak paham Yahweh itu bukan karena mereka tidak kenal Tritunggal sebetulnya. Awalnya bukan dari situ. Dari mana? Mereka konsep Yahweh-nya sendiri, mereka tuh sudah salah paham. Karena begini. Lah, lah Mas. Jenengan itu nggak tegas, Mas. Ayat-ayat di Perjanjian Lama menyatakan Yahweh itu mengindikasikan bahwa dia itu adalah sang Bapa, tapi juga dia mengindikasikan bahwa Yahweh itu sang anak. Makanya kekristenan terbelah dua. Ada yang bilang Yesus itu Yahweh, ada yang bilang begitu. Tapi ada orang Kristen bilang, oh enggak, Yesus itu anaknya Yahweh. Nah, inilah saya sebut kesalahpahaman awal tentang siapa Yahweh itu. Nah, kalau awalnya saya sudah salah paham, apalagi kalau dilanjutkan masuk ke Tritunggal, lebih nggak ngerti lagi, lebih salah lagi pahamnya. Mas, halo. Ngomong Tritunggal. Dari awalnya aja udah keliru. Gitu. Mas, jenengan itu kalau bicara begini, ada teman Yahudi, jenengan itu bisa diamuk, Mas. Duh, biasa mesti kalau mereka nggak terima itu pasti iso ngamuk-ngamuk, Mas. Enggak, karena gini, mereka punya pemahaman. Jenengan ngawur, Mas. Sebentar. Jenengan ngawur, Mas. Dengan mengatakan Yesus itu Yahweh, jenengan ngawur. Di mana? Ayo aku kasih satu ayat. Kasih aku satu ayat di mana? Mengakui Yesus itu Yahweh. Lah yo ayatnya di. Ayatnya. Aku minta ayatnya. Yesus itu Yahweh. Wahyu ya. Akulah yang awal dan yang terkemudian. Itu pernyataannya itu diomongkan oleh Yahweh itu. Yang mana? Tak catat yang mana? Sedikit
kitab Wahyu, saya nggak hafal, tapi akulah yang awal dan yang akhir, akulah yang terdahulu dan terkemudian, ada di kitab Wahyu kalimat itu. Nah, siapa yang ngomong gitu, siapa? ngomong Yesus. Ya, yang Yesus. terus Yesus Yahweh. Nah, itu pernyataannya diomongkan oleh Yahweh kok. Itu Mas ya. Perjanjian lama. Itu gelar yang diberikan, Mas. Yesus ngomong lah, terus siapa lagi kalau Mas, bukan Yahweh? itu nama gelar, bukan nama sesungguhnya. Jangan lihat, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu pernyataan Yesus. Namanya Allah itu diberikan kepada Yesus. Makanya Yesus disebut juga Alfa Omega. Tetapi bukan dia Alfa Omega. Itu nama pemberian. Kan Yesus bilang, Tidak, Mas, itu predikat yang menyertai yang ilahi itu sifatnya abadi. Jadi tidak bisa hanya sekedar sebutan. Misalnya ya, Tuhan itu disebut sebagai maha besar, ya itu melekat dalam dirinya, tidak hanya sebutan, oh cuman kira-kira seperti itu, maha besar lah pokoknya. Nggak bisa begitu, bukan hanya sekedar predikat saja, tapi itu memang menyatu dengan hakikatnya, menyatu dengan diri. Kalau disebut Allah itu, Tuhan itu maha kasih, ya benar-benar dia pribadinya, pikirannya, perasaannya memang kasih, bukan sekedar apa namanya, julukan, wah ini Allah itu kasih ya, kadang-kadang orang kasih. Nggak begitu menurut saya. Jadi ini melekat dalam dirinya, bukan hanya sebutan dan gelar sebagai yang awal dan akhir, tapi memang dia memang yang mengawali segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu, kira-kira begitu. tapi sebentar. Yesus juga. Sebentar. 12 murid itu, Ya. 12 murid itu kan berinteraksi dengan Yesus sehari-hari toh. Ya betul. Pernah mereka mengatakan Yesus itu Yahweh? Ayatnya mana? Kasih aku satu ayat. Suaranya putus. Gimana, Mas? 12 murid Yesus. Ya. Ya, 12 murid Yesus ya. Itu kan berinteraksi dalam segala aspek kehidupan Yesus. Setuju nggak? Betul. Setuju, Artinya mereka kan tahu siapa Yesus, ceto welo-welo kalau orang Jawa bilang. Tahu benar siapa Yesus kan? Ya. Nah, pertanyaannya, Ya. pernah di antara ke-12 itu satu saja yang mengatakan Yesus itu Yahweh? Di perjanjian baru tidak ada kata Yahweh. Lah yo kuwi mukakno. Kata apa? Sekarang Mereka tidak menyatakan itu, tapi bukan berarti tidak memahami itu. Jadi sampean bermain, Mas. Halo. Sampean itu bermain dengan prasangka. Halo. Tapi di baru nggak ada dikenal konsep itu. Iya, sampean bermain dalam prasangka. Aku nggak bisa begitu. Sampean berprasangka, aku juga punya prasangka. Kasih saja aku teks yang jelas. Yesus itu Yahweh di mana? Ada nggak? Karena aku juga perlu itu. Sampai sekarang aku nyari nggak dapet. Ya wes, tapi setiap menyatakan itu ayatnya ada banyak, Mas. Nanti saya cariin dulu. Iya. Ada catatannya. Sekarang bisa nggak kirim aku bisa nggak sekarang? Kalau nggak bisa nggak? Biar aku lihat di mana Yesus menyatakan dirinya bahwa dia Yahweh. Loh, dia tidak membuat pengakuan seperti itu, Mas. Loh lah iya, Mas. Sebentar. Itu bukan. Sebentar. Tidak membuat pengakuan gini. Sebentar. Aku dirinya. Sebentar. Pengakuan itu perlu, Mas. Wong Yesus dewe nggak pernah ngakui Yahweh. Sampean yang mengada-ngada mengatakan Yesus Yahweh. Sampean tuh ngawur. Pengakuan itu bisa membuat orang pasti percaya, Mas, kalau ada pengakuannya. Bagaimana? Enggak. Aku nggak bilang percaya atau nggak percaya. Tapi harus ada ya sebuah pengakuan. Nanti orang mau percaya mau nggak ya terserah. Jadi kalau jenengan bermain begitu, seolah-olah jenengan lebih tahu siapa Yesus. Tentang Yesus sendiri tahu siapa dirinya. Itu masalahnya. Bukan. Mas. Halo. Mas. Ini tolong jenengan pahami dulu ya. Aku mau ngomong sebentar aja ya. Sebentar. Pertama, dengan segala senang hati aku ngobrol dengan jenengan. Tadi aku ini sedang syuting, jenengan telepon terus aku angkat. Memang aku begitu orangnya, apa adanya. Meskipun syuting aku mesti terima telepon. Enggak jelas no saya tak jelas nek. Supaya jenengan ojo engko berprasangka enggak ono. Intinya aku senang berteman dengan jenengan ya. Oke, cuman karena aku ini ada appointment hari ini pada asar,
ngapunten kita sudahi dulu. Nanti kalau mau dilanjut silahkan. Tapi aku sebetulnya nggak suka diskusi gini. Aku sukanya itu di darat. Jenengan yang ke Jakarta, apa aku yang ke Jakarta? Monggo silahkan. Ngono. Ya. Tapi bagaimanapun jenengan. Tapi bagaimanapun jenengan saudaraku, ya. Ya. Oke. Mas cukup segini dulu ya. Saya ada janji nih. Oh iya, oke Mas Bandi, matur nuwun ya, sorry ganggu waktune Mas. Ndak, aku senang berteman dengan jenengan, senang nggih. Matur nuwun Mas nggih. Waktu telepon boleh toh Mas? Boleh. Kalau aku nggak angkat berarti aku lagi nguli lah gampangane ngono ya. Oh ya, paham. Siap. Siap Mas Bandi. Nggih. Mamat sami-sami. Sehat selalu. Amin. Sami-sami nggih. Nyuwun agunge pangapunten Mas. Ya, sami-sami Mas. Matur nuwun. Matur nuwun Mas. Itu tadi nggak langsung, aku sedang terima handphone, tiba-tiba ada telepon masuk ya. Seperti itu diskusinya. Kalian silahkan nilai sendiri ya. Intinya nggak ada ceritanya Yesus itu Yahweh. Ya, nggak ada ceritanya ya. Dan Tritunggal itu bukan Waneses. Waneses pun bukan Tauhid. Jadi beda-beda. Sementara saudara kita ini mengatakan bahwa Kristen Tauhid itu Waneses itu bisa kacau. Mereka nggak terima gitu. Tapi bagaimanapun ini diskusi yang baik ya nggak apa-apa. Ini baik ya. Cuman waktu karena aku harus ada appointment janji ya. Harusnya dari tadi, cuman nggak enak aku potong. Ya. Kita harus hormati orang juga gitu. Itu acara tidak sengaja. Sebetulnya aku tadi itu akan bikin kajian tentang penebusan dosa itu duduk permasalahannya seperti apa sih gitu. Ya, karena tadi malam sedang diundang. Nggak taunya Mas kita ini nyelonong masuk. Ya sudah apa-apa. Toh tetap aja ada hikmah yang kita ambil. Kalian bisa melihat sendiri diskusinya seperti itu. Ya, silakan berpendapat dan aku tidak pernah memaksa kalian harus begini dan begitu dalam menilai sesuatu. Silakan nilai saja. Aku kira sampai di sini dulu ya, karena memang aku harus buru-buru. Nanti ini tajuknya apa jadi bingung juga aku. Ya, oke. Untuk saudara-saudara Islamku, ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Al-Quran ya dalam bingkai hatimu, tapi tetap memberi hormat kepada yang lain. Aku telah mengaplikasikan bagaimana aku tetap memberi hormat kepada saudaraku dalam diskusi ini sebagai teman Kristen kita yang Kristennya memang beda dari yang lain-lainnya. Dia bilang begitu pengakuannya tadi. Ya, berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan mendapatkan keberuntungan dari Allah ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ngapunten ngomongnya keburu-buru karena sudah ditunggu teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.